Hello everyone, good morning. Today kita ketemu lagi. Tentunya masih di pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Nia yang akan menjelaskan sebuah materi. Tentunya materi yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang gerund and infinitive. Tapi kali ini tentang materi yang bisa dibilang materi selanjutnya, tapi masih dalam materi gerund and infinitive. Kayak sebelum itu, Miss mau bertanya, I wanna ask, how are you today, guys? Oh, I'm glad to hear that. Senang dengarnya kalau kalian ternyata baik-baik aja. Jadi untuk hari ini masih semangat belajar? Masih dong tentunya. Okay, today we will talk about to and now. So, what is a to and a now? Pertama-tama kita akan membahas dari to terlebih dahulu. The use of a to in place of a negative result. Jadi to itu bisa dikatakan artinya ada terlalu. Dan di sini to adalah hasil yang negatif atau sesuatu yang negatif bisa dikatakan. Kenapa dikatakan negatif? Karena yang bisa dibilang yang kata terlalu itu tuh tidak bagus untuk digunakan untuk sesuatu hal, untuk semua hal malah bisa Miss katakan. Miss punya 4 contoh agar kalian dapat lebih mengerti. Yang pertama itu ada too cold, terlalu dingin. Misalnya contohnya adalah this room is too cold. Bisa dikatakan artinya, bukan bisa dikatakan, tapi artinya ruangan ini terlalu dingin. Kenapa kalimat tersebut masuk ke dalam hal negatif? Karena ruangan yang terlalu dingin itu tidak baik untuk siapapun. Untuk kalian, misalnya mau belajar nih, terus ruangannya terlalu dingin, nggak baik karena bisa bikin kalian masuk angin, kalian ngantuk saat pelajaran, dan kalian nggak fokus saat mendengarkan penjelasan dari Miss. Yang kedua ada too hot. Too cold dan too hot itu masih sama ya, bedanya too hot itu terlalu panas. Kalau dalam example kita menggunakan contoh seperti too cold, sama aja dengan this room is too hot. Bisa dibilang bisa dikatakan ruangan ini terlalu dingin. Artinya itu kan nggak baik, dalam artian nggak baik, terlalu panas dalam artian dalam artian kalimat tersebut tidak baik karena ruangannya terlalu panas. Nanti efeknya atau akibatnya kalian akan merasa gerah, terus ngantuk, pengen cepet-cepet belajarnya selesai, seperti itu. Lalu ada too loud, terlalu nyaring. Misalnya suara kalian terlalu nyaring, misalnya kalian ngomong dari ujung kelas nih, itu sampai keluar kelas tuh kedengeran, itu kan nggak baik namanya, apalagi kalau sampai mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang belajar. Lalu terlalu too much atau terlalu banyak. Too much juga nggak bagus, jujurnya menurut Miss ya. Kayak misalnya kamu berbicara terlalu banyak, itu kan nggak baik. Kayak peribahasa, bisa dikatakan seperti peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Artinya terlalu banyak berbicara tapi nggak ada isinya pun percuma kan, seperti itu. Nah, di sini to itu memiliki rumus tentunya, yaitu to plus adjective plus for someone plus infinitive. Nah, for someone ini bisa kalian gunakan, bisa juga tidak. Kenapa dikatakan seperti itu? Jadi di kalimat itu kalian bisa menunjukkan untuk satu orang atau untuk satu objek. Lalu bisa juga untuk semua objek. Jadi tidak disebutkan untuk siapa-siapanya. Jadi contohnya seperti ini. Ini untuk for someone terlebih dahulu ya, yaitu this book is too heavy for me to lift. For someone itu di mana? Di kata for me kan. Jadi untuk saya sendiri. Bisa juga kalian ganti untuk ibu for mother, or untuk siswa, untuk guru, untuk siapapun. Nah, yang kedua ini not using for someone. Not using for someone artinya ini untuk semua, jadi tidak dikategorikan untuk siapanya. Contohnya a table is too heavy to lift. Tidak ada kata for someone kan, untuk siapa, jadi ini untuk semuanya, tidak dikategorikan seperti itu. Berikutnya adalah now.
enough yaitu cukup. Nah, contohnya ada enough time, cukup waktu, dan old enough, cukup umur. Enough ini bisa digunakan sebelum kata benda ataupun sesudah kata sifat. Jadi bisa digunakan kalau sebelum kata benda itu enough plus noun, kalau sesudah kata sifat berarti adjective plus noun. Rumusnya seperti ini dengan lebih jelas ya. Untuk yang kita pakai kata benda terlebih dahulu, enough plus noun plus infinitive. Jadi kalau untuk kata benda, enough terlebih dahulu baru kata bendanya. Contohnya adalah I don't have enough money to buy a book. Jadi saya tidak memiliki cukup uang untuk membeli buku. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ini yang pakai adjective. Jadi kalau adjective atau kata sifat itu adjektifnya terlebih dahulu baru kata noun-nya. Kalau tadi kan kalau noun itu noun terlebih dahulu baru noun. Kalau yang kata sifat ini adjektif dulu baru noun. Terus berikutnya tentunya terakhir ditambah dengan kata infinitive. Contohnya adalah Randy is not old enough to go to school. Artinya Randy tidak cukup umur untuk pergi ke sekolah. Kenapa dikatakan tidak cukup umur? Mungkin sekolah sekarang kan misalnya Randy mau masuk SD nih, mau masuk sekolah dasar itu kan kalau mau masuk umurnya misalnya umurnya itu harus 7 lewat berapa bulan, sedangkan Randy belum 7, masih 6, masih 7 kurang berapa bulan. Artinya kan umurnya belum cukup untuk berangkat ke sekolah, untuk pergi ke sekolah. Seperti itu. Nah, dari penjelasan tentang to dan now, adakah yang ingin bertanya? Kalian bisa bertanya apapun, mungkin kalian belum mengerti atau penjelasan Miss terlalu cepat, jadi kalian boleh bertanya tentang apapun. Tidak ada yang bertanya untuk ini? Kalau tidak, akan Miss lanjutkan ke penjelasan berikutnya.